Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Abi Kulsum dengan NIM 2122032, kelas PAI 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah fikih munakahat. Yang pertama itu ada pengertian dan landasan hukum nikah. Pengertian secara bahasa nikah itu adalah menghimpun, bersetubuh, dan akad. Adapun secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan kewajiban serta hak-hak tertentu. Landasan hukum nikah itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, hadis Nabi tentang anjuran menikah dan ijma ulama. Yang selanjutnya itu ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun menurut jumhur ulama itu ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait itu ada pengantin laki-laki, kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali, keempat 2 saksi, dan yang kelima ijab qabul. Adapun untuk syarat pernikahannya itu kedua mempelai harus ridho akan pernikahannya, memenuhi syarat agama, tidak ada halangan syar'i, dan ijab qabul harus diucapkan dalam satu majelis. Selanjutnya ada mahar. Mahar itu bentuknya bisa berupa harta atau manfaat dengan jumlah, tidak ada batasan minimal dan maksimalnya sesuai kemampuan suami. Adapun untuk macamnya itu ada 2. Yang pertama itu ada mahar musamma atau disebutkan dalam akad. Yang kedua yaitu mahar misil sesuai standar keluarga wanita. Wanita yang haram dinikahi itu ada wanita yang haram dinikahi selamanya dan wanita yang haram dinikahi sementara. Adapun untuk yang selamanya itu karena adanya hubungan nasab. Contohnya seperti ibu, saudara perempuan, dan lain-lain. Dan ada hubungan persusuan atau hubungan mahram lainnya. Yang wanita yang haram dinikahi sementara itu ada wanita yang dalam masa iddah masih bersuami atau sedang ihram. Terus yang selanjutnya ada kafa'ah. Kafa'ah itu adalah kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek agama, sosial, dan lain sebagainya. Adapun untuk macam-macam pernikahannya itu ada beberapa. Yang pertama ada nikah karena hamil, yakni wanita yang hamil akibat zina itu boleh dinikahi. Yang kedua nikah siri atau pernikahan tanpa pencatatan resmi negara. Nikah siri tanpa pencatatan resmi negara. Yang ketiga ada nikah dengan non-muslim, itu dibolehkan jika pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Terus yang keempat ada nikah sihor atau tukar menukar wali, itu dilarang. Di dalam Islam itu dilarang. Yang kelima itu ada nikah mut'ah yang haram pernikahannya itu pernikahan sementara. Yang keenam nikah muhalil. Nikah muhalil itu pernikahan untuk melegalkan rujuk setelah talak 3, itu haram dilakukan. Berikutnya ada fasah atau rusaknya pernikahan. Fasah itu terjadi jika ditemukan cacat atau pelanggaran syarat pernikahan yang menyebabkan hubungan tidak sah. Selanjutnya ada nusyus istri. Nusyus istri itu ketika menolak kewajibannya terhadap suami, dan nusyus untuk suami itu tidak memenuhi hak istri seperti nafkah dan lainnya. Yang selanjutnya ada talak. Pengertian talak itu adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh suami. Adapun untuk syaratnya itu ada ijab qabul, saksi dan niat. Macam-macam talak itu ada talak raj'i, talak bain, dan 3 kali talak.
Yang selanjutnya ada khulu. Khulu atau perceraian atas permintaan istri dengan ganti rugi, misalnya dengan mahar atau lainnya. Terus kemudian ada sikok. Sikok itu perselisihan mendalam antara suami dan istri yang sulit didamaikan. Yang selanjutnya ada li'an. Li'an itu adalah sumpah suami untuk menuduh istrinya berzina tanpa saksi, dan itu bisa menyebabkan perpisahan atau perceraian. Terus ada selanjutnya itu ada ila. Ila itu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Ini juga bisa berujung pada perceraian karena ila itu adalah sumpah suami untuk tidak berhubungan suami istri gitu kepada istrinya, dan itu bisa berdampak pada perceraian. Selanjutnya ada dihar. Dihar itu adalah ucapan suami yang menyamakan istri dengan mahramnya. Hukumnya itu haram hingga ada kafarat. Kafarat itu ganti rugi gitu. Terus yang selanjutnya ada rujuk. Rujuk di sini itu adalah kembalinya suami kepada istri setelah talak raj'i. Ada bentuk syaratnya, itu dilakukan saat masa iddah dan dengan cara diucapkan langsung atau dengan cara tindakan. Selanjutnya ada iddah. Iddah itu adalah masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami. Macam-macam iddah itu karena cerai hidup, cerai mati, atau belum sempat hubungan suami istri, itu macam-macam iddah. Jadi yang selanjutnya ada quru. Quru itu adalah masa suci antara dua haid dalam iddah cerai. Terus ada nafkah. Nafkah di sini artinya pemberian materi dari suami kepada istri. Untuk syaratnya itu suami itu harus mampu dan pernikahannya itu berlangsung secara sah. Itu syarat nafkah dari suami kepada istrinya. Yang selanjutnya ada haldonah. Haldonah adalah hak asuh anak setelah perceraian, itu diutamakan pada ibu selama syarat-syarat terpenuhi. Jadi untuk haldonah ini diutamakan pada ibunya selama syarat-syaratnya itu terpenuhi oleh ibu tersendiri. Yang terakhir itu ada legalitas perkawinan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Pernikahan harus dicatatkan agar diakui negara. Kalau tidak tercatat di dalam negara, berarti itu termasuk nikah siri. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Thank you.